Salam alat berat teman-teman, jumpa lagi, kita ngopi lagi ya. Jangan lupa kita ngopi lagi karena ini materi ya. Kali ini saya akan sharekan terkait UT Monthly, kontrak UT Monthly. Nah ya, jadi kalau untuk UT Connect atau United Tractor Connect itu aplikasinya itu ada dua sebenarnya. Pertama ada di HP. Ini sudah saya jelaskan ya mengenai bagaimana sekilas pembacaan di HP. Videonya di atas. Silahkan diklik linknya. Yang kedua adalah di web ya. Di web ataupun via desktop, via laptop misalkan atau komputer itu bisa dilihat dengan mudah. Jadi kalau teman-teman atau rekan-rekan work from home atau work from office itu nggak masalah ya teman-teman. Nah ini ada namanya monthly report contract teman-teman. Ini adalah monthly report contract, merupakan laporan yang benar-benar real time, menurut saya real time. Yang kedua ini memudahkan pembacaan. Ini yang saya senangi dari Komatsu dan dari UT sebenarnya adalah Komatsu itu sampai saat ini saya melihat teknologinya dia adalah teknologi humanis, dibuat dengan bahasa mudah ya. Dengan bahasa manusia mudah gitu. Jadi dibuat sistem bukan lagi dengan sistem, tapi sistem dengan bahasa manusia ya teman-teman. Di UT dibikin juga bahasa humanis. Salah satunya adalah ini, monthly report contract adalah bahasa pemrograman dari Komatsu, lewat kontrak diambil, kemudian istilahnya dimudahkan menjadi bahasa manusia yang mudah. Dengan monthly report contract, satu hal yang pasti adalah sudah waktunya kita yang mengatur pekerjaan, bukan pekerjaan yang mengatur kita. Oke, sekali lagi, monthly report contract adalah kita yang akan mengatur pekerjaan, bukan pekerjaan yang mengatur kita. Oke dong. Oke, ini adalah monthly reportnya, gambaran sekilas. Nanti akan saya bukain real time-nya. Ya, jadi simak videonya sampai tuntas. Yang belum ngopi dulu dong. Nih kopinya nih. 2000 years later. Untuk teman-teman perhatikan. Kita akan buka yang versi webnya ya sekarang. Jadi biar teman-teman itu bisa ngelihat lah ya tampilannya seperti apa, kecanggihannya seperti apa. Ini merupakan menurut saya support terbaik lah dari UT terkait alat. Jadi kita bisa memaintain dengan adanya UT Connect, apalagi dengan monthly contract report ya. Itu ya kita akan mengatur pekerjaan kita, bukan pekerjaan ngatur kita, tapi kita yang akan ngatur pekerjaan, itu maksudnya. Oke, ini kita udah mau masuk. Jadi ini ya websitenya untuk UT Connect web. Nah, nanti linknya saya taruh di deskripsi video ya. Jadi https://2 ya. Jadi di sini kita langsung ditawarkan Juni hot sale. Wah, ini bulan Juni ya, ada hot sale. Nantilah ya. Langsung kita ke bawah. Di sini fitur UT Connect itu kan ada report monthly, ada order, ada click UT, ada equipment, ada maintenance. Oke, kita langsung ke report monthly contract. Di sini terus terang untuk data ini teman-teman perhatikan, di sini dikasih preview dulu ya teman-teman. Nah, previewnya seperti gini. Nah, di sini ada total waktu kerja, ada rasio waktu kerja, ada analisa, ada model kerja ya. Ini untuk 2 unit. Oke. Jadi kalau teman-teman yang belum punya loginnya atau belum punya username atau password, silahkan hubungi saja tim UT Connect ya. Nanti linknya ataupun emailnya nanti saya akan taruh di deskripsi video. Silahkan hubungi mereka atau enggak kunjungi ke Instagramnya ya, Instagram dari tim UT Connect sendiri. Silahkan DM kendalanya apa gitu ya, semoga mereka bisa membantu. Kita coba login. Oke, login. Ini saya coba pakai passwordnya temen ya. Jadi konco ini aduh, udah ada UT Connect, malah kalau ada apa-apa, Kang bantuin dong Kang. Saya bilang nggak bisa tembus saya UT Connect karena usernya sampean. Saya nggak bisa, saya bilang karena UT Connect itu kan harus
ada user sampean. Saya bilang udah terdaftar, udah Akang nanti saya kasih passwordnya katanya. Yang penting saya percaya sama Akang, yang penting alat saya bisa termaintain Kang katanya. Ampun, untung aja ya. Oke, di sini yang belum tahu segala macamnya ya silakan ya tanya teman-teman. Di sini ada belum punya akun misalkan ya daftar di sini ya. Nah, kalau misalnya teman-teman udah punya akun, kita masuk langsung. Oke. Nah, ini kita loading masuk di UT Connect, nanti langsung di orders ya teman-teman. Nanti pilihannya di sini nih, langsung di orders. Di sini langsung kita dikasih monthly report contract. Nah, ini masih loading ya teman-teman. Kita sambil loading sambil kita ngopi. Mantap. Aduh, masih loading. Ini working arah. Udah mau masuk teman-teman, perhatikan. Di sini kita udah bisa melihat total working hours, hours ratio, operation analysis dan working mode ya. Oke, ini untuk bulannya bulan ini ya. Bulan 5. Sebenarnya ngambilnya berarti bulan kemarin ya. Jadi belum full ya. Jadi kita bisa ngedownload, silakan teman-teman kalau download tahun. Nah, working karakteristik ini sebenarnya kita bisa melihat gambaran alat ini efektivitas atau tidak ya. Jadi ini bukan lagi sebatas ngawang-ngawang atau misalkan prediksi, bukan, tapi ini udah data real, data unit. Jadi yang mengirimkan ini adalah sistem unit itu sendiri ya. Oke, contoh misalkan di working karakteristik ini ada 4 menu yang bisa kita bahas. Adalah pertama total working hours. Jadi total jam kerja. Sekali lagi total jam kerja. Ini dihitung dari apa? Dari unit hidup. Ya, sekali lagi dari unit hidup. Hidup itu kan start greng ya, bukan unit bergerak aja, tapi unit hidup. Di dalam total di dalam total working hours, di sini ada total actual working hours dan total idling hours ya. Perhatikan, jadi total working hours itu adalah gabungan antara total unit bekerja dan total unit tidak bekerja. Kok bisa Bang, alat itu kan hidup, kok bisa dia tidak bekerja? Kenapa? Karena ini berhubungan dengan fuel consumption, bahan bakar. Sekali lagi ya, menginformasikan bahan bakar, lebih tepatnya ke situ. Dan kedua adalah kita bisa melihat produktivitas. Engine hidup dengan engine digerakkan itu beda. Kalau engine hidup, ya engine hidup, tapi dia tidak bergerak. Tapi kalau attachment bergerak, arm bergerak, throttle bergerak, engine udah pasti hidup kan. Ya, jadi di sini acuan kita adalah yang paling penting adalah ini, total actual working hours. Jadi selama 1 bulan, total unitnya ini dulu, tapi ya yang dihitung adalah PC208 60 unit. Sekali lagi, ini 60 unit dan PC210-nya 5 unit. Jadi ada 65 unit yang dihitung ya di sini. Jadi total working hours adalah alat ini bergerak, loading kah, traveling kah, ataupun dumping atau digging, itu proses dia beroperasi itu 31%. Dari total 65 unit ini dia beroperasi rata-rata 31% dia operasi. Tapi total idlingnya atau dia ngelangsam, dia hidup tapi tidak bergerak, itu adalah 69%. Ya, jadi secara keseluruhan alat ini harus dilakukan infeksi ya. Infeksi ya teman-teman, infection. Nah, kalau misalkan total dari sekian 60 unit dan dari 65 unit ini ya, dengan idlingnya segini, ini sudah bisa dipastikan sebenarnya bukan operator. Ya. Ini adalah pengoperasiannya di lapangan. Alat ini untuk apa sebenarnya? Dan saya nggak bisa bilang ya, karena ini punya customer sendiri. Saya nggak mau bilang atau nggak bisa bilang ini operasi buat apa lah gitu ya. Tapi ya intinya ini asli ini ya teman-teman. Ini real time nih saya. Jadi maksud saya dengan ini kebanyakan ngelangsam dan ini adalah ya. Jadi harus dilihat tim engineeringnya, apakah dump truknya kurang misalkan ketika dia loading material ataupun apalah ya, misalkan kondisi hujan kah atau kondisi yang lain ya, sehingga dia terlalu banyak ngelangsam ini.
10.972 jam. Jadi selama selama unit ini beroperasi 1 bulan itu dia 1067. Kalau kita hitung ya, coba dengan kalkulator, rata-rata per unitnya berapa jam gitu ya. Sebenarnya ini bisa dilihat, ini 10972 ya. Jadi 10.972 jam dari 65 unit. Kita bagi dengan 65. Jadi rata-ratanya per unitnya berapa sih? Oh, jadi selama sebulan unit ini beroperasi rata-rata average ya, setiap unit itu 168 jam. Ya, atau 168 jam selama sebulan. Kalau 168 kita bagi 30 hari gitu ya. Nah, dia per harinya operasinya adalah 5,6 jam. Ya, ini average rata-rata dari semua ya, namanya total working hours. Oke, jadi ini rata-rata ya di 5 sampai 6 jam aja per hari 65 unit ini. Ya, jadi ini harus melakukan meeting bareng antara lapangan, owner dengan manajemen, dengan ya mekanik dan pengawas. Supaya apa? Total idlingnya kita kurangin ya, minimal kebalikannya gitu. Kebalikannya. Misalkan gini, total idlingnya hanya 31% dan total working hours-nya 60 atau 70%. Nah, ini baru maknyus lah ya. Bagus gitu. Mantap. Lanjut ke working hours ratio. Jadi di sini adalah rasionya ya teman-teman. Tapi ini dihitungnya all unit. Nah, jadi di customer ini itu dia unitnya banyak ya. Kalau ini kan hanya 65 unit eskavator aja. Kalau ini masuk dengan D65, terus WA 150, terus D85, terus WA 200 ya teman-teman. Jadi kalau dengan all product, jadi ada yang membedakan sedikit. Jadi untuk yang sistem kontrak sekarang yang terlengkap itu memang di kelas 200. Untuk PC small ya, 200 itu perhitungannya sangat lengkap di situ. Untuk beberapa produk yang lain seperti doser, misalnya doser D85, kalau yang masih tipe yang lama, dia udah ada kontrak terpasang tapi masih FIP misalkan ini kan strip 2 ya. Ya dia nggak akan bisa terbaca fuel consumption. Ya dia ngebacanya ya engine hidup atau lokasi aja udah gitu ya. Atau enggak misalkan yang WA 150 step 5 misalkan, atau WA 200 step 5 ya. Ada beberapa memang tidak selengkap daripada PC 200 atau PC 210 ya teman-teman. Jadi ini working hours ratio ya, perbandingan jam kerja ya di sini tuh. Kalau dibacanya kan presentasi aktivitas kerja unit dalam 1 jam. Nah, kalau ini operasi unit selama sebulan, kalau ini hitungnya sejam ya teman-teman. Jadi presentasi aktivitas kerja unit dalam satuan jam. Hours ya. Di sini ada total working hours itu adalah 144 atau 14.428 jam. Total workingnya di sini total aktual workingnya 3.418 jam ya teman-teman. Nah ini bisa kita hitung WA ada satu-satu ya teman-teman nih. WA 337, 78, terus ini eskavatornya 970 ya teman-teman, 9.700. Di sini merupakan informasi mode, load, karakteristik dan fuel consumption kerja unit ya teman-teman. Ini lebih detail lagi. Jadi di sini keterangannya ATT horse, traveling horse, total working horse. Jadi kalau ATT horse itu nanti dia mode kerja, lebih ke sini ya teman-teman nih, lihat. Cuma nanti lebih ke aplikasinya adalah traveling horse. Jadi alat ini pada saat operator menggerakkan pedal traveling, maka sudah terhitung itu ya. Datanya akan tersimpan di Comtrack dan nanti akan bisa masuk ke UT Connect ya teman-teman. Kalau teman-teman misal beroperasi atau berjalan, bergerak, maju atau mundur selama 5 menit, nanti akan diakumulasikan 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit gitu ya. Dalam satu waktu, dalam satu hari berarti misalkan 10 kali berarti 5 menit kali 10 berarti 50 menit, 1 jam ya. Ya, teman-teman. Nah, ini contoh traveling horse dari 65 unit itu 290 jam ya, teman-teman. Nah, perhitungannya
Jadi ini traveling 295 jam. Kalau kita hitung 65 ini sebulan ya teman-teman. Jadi masih oke lah karena 0,0001 nggak nyampe 1% lah dari total segini ya. Ini untuk PC 200 MO nya, ini untuk yang 210 nya total working ya. Nah ini untuk travelingnya masih tinggi, tapi kalau hitungan dengan working ini masih jauh ya. Nah ini bagus, kenapa? Karena alat eskavator itu bukan alat traveling sebenarnya, jadi ada alat loading aja gitu ya. Kalau dia terlalu traveling terus menerus itu ya, itu pertama ya jelas bisa mengakibatkan keausan berlebih pada trek, pada su-nya ya, pada sprocket, idler, trackling, track ke kayak roller, track roller dan lain sebagainya lah. Yang kedua ya dia akan lebih boros. Kenapa? Karena tenaga di eskavator itu lebih kebanyak ke trek. Tenaga hidroliknya itu akan larikan ke trek ya. Itu desain Komatsu seperti gitu. Kita ke working mode. Ini working mode adalah metode pengoperasian unit alat berat. Ini sebenarnya kembali lagi ke masalah fuel consumption ya. Konsumsi bahan bakar. Jadi kalau kita di eskavator Komatsu itu kan ada mode kerja, ada mode P, mode E, mode mode B sama mode L ya. Itu umumnya gitu. Nah, kalau untuk mode B ini atas poinnya menggunakan breaker. Makanya dia harus disetting di mode B. Ini kenapa dia tidak bisa terbaca ya, teman-teman. Nggak bisa, datanya belum masuk lah ya. Nggak tahu kenapa. Harusnya dia muncul nih. Apakah dia emo terus misalnya atau emo ini datanya 0 ya. Oke, itu untuk working karakteristik daripada tampilan ya, mudah sekali kan teman-teman dibacanya, gampang banget, dan kita sudah bisa menganalisa dan pada akhirnya kita bisa menentukan seperti apa kondisinya ya gitu. Apakah misalkan di lokasi A ini terlalu over eskavatornya sehingga banyak yang standby, banyak yang gantung, atau di lokasi B ini terlalu sedikit jadi benar-benar digeder ya, akhirnya apa? Populasinya berarti kan dipindah ya. Yang ini 30 unit, yang ini 15. Ya udah, ini 20, ini 20 misalkan. Ya, seperti gitu. Itu berhubungan dengan engineeringnya lah, pembagian fleet. Kalau kita ngomongnya pembagian fleet antara satu eskavator ya harus ada satu doser ya, misalkan dengan jarak yang jauh untuk loading materialnya ya 10 dump truck atau 15 dump truck misalkan itu udah cukup. Tapi kalau dekat ya mungkin 5 sampai 6 dump truck. Ini supaya apa? Aktivitas alat benar-benar maksimal ya. Kenapa? Untuk mencegah gantung. Dia kalau gantung ya mesin hidup, maka solar akan terbuang percuma, teman-teman. Kayak kita pakai mobil di Jakarta, mobil itu kalau lampu merah kan macet ya. Atau bukan lampu merah lah, macet misalnya. Itu solar akan terbuang percuma kan, menguap begitu aja. Tapi kalau dia traveling, ya udah memang fungsinya bahan bakar itu kan, supaya unit ini bisa bergerak. Sama dengan alat berat juga begitu, teman-teman. Khususnya di Komatsu ya. Kayak ini untuk working karakteristik, sekali lagi ada total working hours, ada working hours ratio, ada operational analysis, ada working mode. Lanjut, ini adalah general information. Ini yang penting ya, sekali lagi, ini penting banget. Kenapa? Di sini ada keterangan loss transmit sama transmit nih. Ya. Ketika alat kita misalkan ini udah dikasih tahu ya, teman-teman. Misalkan ini alatnya itu D65V. Ini yang non PMP ya teman-teman. Nih ada 12 unit, kuantitinya gini, bacanya gini. Kuantitinya alat ini adalah 12 ya, yang tersimpan data di Comtrack atau di customer itu 12 unit. Di sini operasinya 12 unit, tapi yang transmit Comtracknya hanya 8 unit dan 4 adalah loss ya. Jadi 8 tambah 4 kan 12. Nah ini hati-hati kalau misalkan loss transmit dikarenakan memang antena rusak misalkan. Kalau dosor kan sering kena itu ya, kena material kayak pohon kah, kayu gitu, sering patah itu antenanya, atau alatnya itu di dalam gedung biasanya agak susah tuh transmitnya ya, perlu waktu dia. Nah, yang kita khawatirkan adalah ini terjadi manipulasi unit ya, atau penggelapan unit. Ini beberapa pernah terjadi ya. Jadi unit itu terbaca tanggal sekian tuh udah loss transmit, seminggu kemudian unit itu udah nggak ada. Jadi hati-hati. Jadi maksud saya teman-teman, kalau misalkan data general information ini yang tadinya transmit semua, tiba-tiba ada satu saja yang loss transmit, segera cek ke lapangan. Segera telepon mekanik, telepon lapangan, kalau perlu minta foto, minta video loh alatnya ya. Karena memang alatnya di situ gitu. Jangan cuek-cuek bebek lah ya. Tiba-tiba unitnya hilang mau gimana?
Jadi harus garcep di sini ya. Dan ini dikasih tahu ya teman-teman. Kenapa? Bukan hanya itu yang paling penting sih. Yang selanjutnya ya data-data dari kontrak dari sistemnya unit itu nggak akan bisa transmit teman-teman. Itu akan terhold di data kontraknya aslinya ya di unit itu di kontrak kontrol kontraknya dia nggak bisa transmit. Gitu. Oke, ini untuk general information. Hati-hati kalau misalkan di unit Anda tiba-tiba ada unit yang lost transmit, segera lakukan verifikasi ke lapangan. Cek ya, bener nggak alatnya ada di lapangan. Kenapa? Takutnya ini terjadi penggelapan unit. Oke, coba kita download ya, hasilnya seperti apa. Nah ini sama ya teman-teman. Jadi kita udah download, datanya seperti gini. Tuh. Enak kan? Sudah dikasih tahu. Ini equipment listnya ya. Ini ada unit modelnya, ini ada customernya, ada serial number, ada unit kodenya, ada SMR, ada ini. Nah ini transmit. Oke, ini kita lihat unit ini ya. Dia udah out warranty sih sebenarnya. 8 Juni berarti hari ini ya. Kita akan lihat operating statusnya seperti apa. Oke, ini datanya teman-teman. Oh ini WA ya. Unitnya WA 215. Nama customernya saya pasti sensor. Ya, bahaya akhirnya. Unit information. Oke, ini HM-nya udah 9 ribuan. Out warranty dia lokasinya nih. Nah, ini maksud saya kalau dia statusnya transmit, teman-teman bisa cek di sini ya. Nah, ini lokasinya. Lokasi untuk alatnya nanti bisa kita tracking. Tapi kalau di sini lost transmit, hati-hati, bahaya. Harus segera verifikasi ke lapangan ya. Kenapa? Karena ini alatnya mahal. Kalau digelapkan, hilang begitu saja, wah repot ini. Ya. Karena ini GPS ini paling penting itu ya, teman-teman. Kalau dia transmit atau ada atau tidak, harus ada gitu loh. Ya. Nah, dia nggak belum masuk untuk fuel consumption-nya, cuma working-nya aja dia 21 jam tuh. Working hours-nya 21 jam per hari ya. Mantap sekali. Terus working characteristic-nya nggak bisa kehitung. Nah ini engine coolant ya. Nah, dia akan muncul engine coolant temperatur. Berarti udah temperaturnya udah muncul cooling sistemnya overheat lah ya. Nah di sini engine speed diturunkan kalau idle. Periksa level coolant. Jika level coolant rendah ikuti prosedur pengisian coolant. Periksa pin radiator. Dimungkinkan ada kotoran yang menyumbat. Nah ini informasi disebutnya quick service atau service cepat lah ya, informasi hal-hal yang sederhana dulu. Jadi ketika engine coolant temperaturnya langsung aja Bapak kontak operator di situ, pastikan hal sederhana ya, misalkan ya level coolantnya atau ikuti prosedurnya ya. Tapi kalau overheat saya sarankan jangan membuka capnya, bahaya, bisa nyembur ya. Oke, itu salah satu contoh. Jadi kita bisa mengeneralisir, kita bisa melihat working hours langsung dengan kalian ngopi dulu, ngomong terus ngopi kagak ya. Aduh. Good job. Oke, udah terlalu lama. Mungkin itu sekilas mengenai monthly report contract. Jadi kita mulai saat ini dengan UT Connect dan monthly report contract. Saatnya kita yang mengatur pekerjaan, bukan pekerjaan yang mengatur kita. Seruput kopinya, yuk. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan tetap jaga keselamatan. Salam alat berat.